fardu. Nah ini, kalau bisa di tapak ladang gitu tuh kerojokan. Habis sholat fardu, amalkan zikir tersebut. Berwasilah dengan nama-nama Allah. Nah ini Al-Asna. Lalu ujung-ujungnya dan sebagainya, akhirnya kan saya jelaskan dan sebagainya, saya tuliskan bagaimana caranya. Bisa Ustaz mengkerojokan, kau dia pula awak pula mengkerojokan. Lalu saya bilang, ini Pak, lihat keterangan dalam kitab ini yang melakukannya adalah si pemilik harta, si pemilik rumah, si pemilik badan, bukan orang lain. Awak minta tolong kaya lagi Ustaz lah mengkerojokan. Abah, kenapa saya Pak? Tak ada mengapa dengan saya, mesti Bapak yang mengkerojokan. Di sini ada orang yang terkait. Akhirnya jujurlah dia, kalau lagi aku yang mengkerojokan Bapak, boratnya itu. Kenapa borat? Sholat masih ketinggalan katanya. Sholat masih ketinggalan, apa dah kau tahu? Udahlah, tahankanlah. Nah inilah dia. Artinya apa? Macam petani tadi kan. Nah ini, pikir orang dari itulah saya terus mengambil pemikiran minta izin, mohon maaf, ampun ke Tuhan, bukanlah ingin buruk sangka dan sebagainya. Datang takut tak minum es kelapa. Datang takut, bukan begitu buruk sangka, cuma datang takut tak habis. Sampai bilangnya habis kelapa-kelapa muda itu kalau giling semua. Nah, itu saya bilang tadi, cerita tentang petani kadang ini tahu, kedua bilang bahwa tak ada juga jalan subhat, ada juga kan. Apa pikir orang itu pedagang kelapa lah, rupanya kelapa orang diangkit kait orang. Nah, tak rasa takutnya. Jadi macam mana cara lepasnya? Jangan cari tahu, dah, jangan tanya-tanya. Adalah cara lepasnya kalau tak boleh sekelapa, jangan tanya-tanya. Ini sekelapa, ini kelapa siapa Pak? Punya siapa Pak? Ambil. Jangan tanya. Jangan tanya. Udahlah, baik sangka saya lagi dah, punya dia itu dah Didik, atau dibolehnya punya orang dah Didik. Jangan ditanya-tanya. Kalau ditanya kan kau tanya, ini ada orang sana kami kait tu, mak baca ayo. Awak? Kalau nak tahu janganlah. Awak janganlah. Kalau nak tahu awak. Kalau nak buat lang tahu awak ya. Dah, selanjutnya adalah selain pekerjaan yang baik di antara dua tersebut yang layak menjadi imam, summa hasanus saud. Andai kata sama-sama bagus pekerjaan yang kita tengok. Katakanlah dia seorang petani misalnya kan, orang yang jujur, atau pedagang lah dibilang, atau dikatakan tukang lah dibilang. Kan itu, sama-sama bagus pekerjaan ini. Siapa yang lebih berhak menjadi imam? Orang yang paling bagus suaranya. Nah ini bukan bagus bacaannya ya, bagus suaranya. Tapi kalau sana dibandingkan dengan bacaan, tetap bacaan lebih utama daripada bagus suara. Inilah yang harus dipahami oleh sebahagian para ahli dalam bidang menggeluti Al-Quran. Banyak orang sekarang ini adalah sibuk dengan lagu, sibuk dengan langgam, sibuk dengan membaguskan suara, tapi tidak membaguskan tajwid. Padahal standar mutlak itu untuk menjadi imam tajwid, bukan lagu. Mungkin dia datar saja bacaannya, tapi tajwidnya pas adongah, kan itu kan? Ini macam mengaji orang kampungnya adongah mengajinya pula. Tak apalah balanggam, tak apalah model langgam Hijaz, tak apalah langgam Bayati, tak lagi langgam Nahwan, tak apalah langgam Jiharkah yang sekarang ni kan itu kan? Ini karena banyak nanti sebahagian kadang orang yang sibuk dengan langgam akhirnya mantah tajwidnya. Nah ini, kalau menurutlah saya yang paling bahaya langgam itu adalah langgam Jiharkah, itu yang paling bahaya. Kalau seandainya orang tersebut tidak duduk tajwid, maka bisa malaya. Jiharkah ini kan menandakan mendayu-dayu. Bisa nanti rusak Fatihah gara-gara itu, karena memang saya tengok begitu yang banyak. Asalkan ada orang bawa langgam Jiharkah, bisa nanti rusak Fatihah. Misalnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ianya kan bitasydid. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi ketika nanti dia menggunakan langgam Jiharkah nanti bitakhfif, diringankannya bacaannya itu tadi, bukan ditasydidkannya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka di sini. Kanasta'in akhirnya apa? Rusak. Kalau kita yang tahu di sini mufarqah, memisahkan dari salat berjamaah akibat tak duduk tajwid. Jadi poin tambahannya ini bagus suara nih ya, tapi tetap yang mutlaknya adalah bagus tajwidnya. Jadi kalau seandainya pula sama-sama bagus baca tajwid orang tuh, pekerjaannya bagus, pilihlah sahabat yang suaranya di antara ini yang paling enak gitu dong, yang lomak suaranya begitu, karena memang itu sebagai penopang orang datang hadir berjamaah. Soda bacanya macam baca Quran betul lah atau enggak kan ini. Andai katalah sama-sama bagus suara orang ini misalnya, enak suara orang ini dua-dua. Siapa yang kita pilih? Summa hasanus surah. Siapa yang perawakannya yang paling bagus? Ini. Siapa pula perawakannya? Tengok siapa yang paling bagus di situ. Yang menawan dan sujud mata menengok. Kalau seandainya sama-sama bagus, itu yang lebih diutamakan untuk menjadi imam. Yang tengok penampilannya rapi, orangnya bersih, kan itu kan. Ini menengoknya, kadang-kadang itu menengok orang ini kadang lembut, hati menengok, sujud menengok ini. Nah ini, andai kata juga tak ada juga fa ini stawa aqra bainahum, andai katalah sama semuanya sama-samanya, maka kita buatlah undian. Diundilah di antara dua itu siapa yang lebih berhak menjadi imam. Itulah di antara kita nih kan, yang layak yang jadi imam nih kan undian kitanya. Tak apa lagi kita mempermasalahkan siapa yang menjadi imam. Ketika dia tak pala mempermasalahkan dia menjadi imam, maka dia pun maju sendirilah. Karena tak ada pala orang yang pala protes bonak dan sebagainya. Itulah yang terjadi di kampung-kampung kita nih, yang banyak begitu. Selainnya udah jadi wajar lah dia menjadi imam. Dari segi bacaan lepas, dari segi pekerjaan tak ada pada subhat, dan orang juga nak tengok tak pala lah apa bonak kan itu. Sehingga tak adalah pala protes kuat orang. Nah ini, maka dari situlah dialah terus menjadi imam di kampung kita. Kalau sudah dia itu menjadi imam, sudahlah, itu menjadi kesepakatan kita semuanya, ya. Ini adalah manusia yang lebih berhak untuk menjadi imam. Nah, selanjutnya masuk kita sunanul jamaah, sunnah dalam salat berjamaah. Apa pula sunnah? Wahia katsiratun minha, dan sunnah ni banyak. Tapi di sini hanya beliau membuat 6 saja saya tengok di sini. Pertama, al-qiyamu ila salati ba'da faragh al-iqamah wal qila 'inda qawlihi qad qamatis shalah. Sunnah yang pertama, berdiri untuk melaksanakan solat setelah qomat. Setelah selesai qomat, berdiri. Jangan lagi duduk-duduk lagi. Namun sebagian pendapat mengatakan berdiri ketika bacaan qad qamatis shalah. Ketika pula Bilal qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, di situ berdiri. Tapi di dalam banyak pendapat saya lihat ada 3. Di sini hanya menyantumkan 2. Ada yang pertama, ketika bermulanya qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini yang pertama, berdirilah. Yang kedua, ketika berlafaz dikumandangkan qomat, qad qamatis shalah. Yang ketiga, selesai habis qomat. Ini pilih. Tapi kalau nang saya biasanya 2 saya amalkan, yaitu adalah berdiri ketika qad qamatis shalah atau habis selesai qomat baru kita berdiri. Yang menjadi permasalahan yang banyak di kalangan kita ini adalah siapa yang berhak menyuruh qomat. Itu Nabi kalau seandainya sudah bersiap untuk melaksanakan imam, menjadi imam salat, maka Nabi suruh Bilal qomat. Nabi jadi imam, menyuruh Bilal qomat. Berarti yang berhak menyuruh qomat siapa? Imam. Karena ketika dia bersedia untuk maju, dia tahu menengok kondisi jamaah sudah habis semua salat sunat, dia pun maju, maka dia berhak
Dialah yang berhak qamat katanya. Barulah qamat. Ini kadang tidak, udah tak jadi imam dia pula paling sibuk. Apalagi qamatlah. Qamat apa lagi qamat? Bukan Nabi menyesat. Nampak imam ni boleh. Kalau ini lagi jadi masalah kita nih. Itu lebih parahnya. Tak nampak imamnya itu lebih parah lagi. Siapa pula menyuruh qamat? Barang putih hari. Inilah makin parah lah kalau di sini pula. Udah imam tak ada, siapa pula lah kamu jadi imam di kalau selesai qamat. Makin ini tadi ketika tersedianya seorang imam barulah qamat. Kalau yang belum ada tunggulah. Suka ada yang betul-betul di antara kita yang tersedia maju. Baru kita menyuruh qamat katanya. Berarti dia lah berani tampil. Orang kita ni menyuruh saja jago, tampil tak. Kalau menyuruh banyak, qamat boleh kata tiap kiri kan qamat lah. Udah main